Kamera on. Oke, Daeng Hadi. Kementerian Agama itu bukan kementerian satu agama. Iya. Di sini betul-betul kami rasakan. Maka saya akan mengatakan ya sudah. Selamat tinggal agama dan saya akan membangun persaudaraan dengan yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Wididung Tiat. Agak kareba sahabat religi, kembali di studio Daeng Hadi, Humas Data dan Informasi Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Selatan. Studio minimalis yang selalu berusaha memberikan informasi yang maksimalis. Amin. Sahabat religi, Kementerian Agama bukan milik salah satu agama saja, tapi Kementerian Agama adalah kementerian semua agama, termasuk saudara-saudara kita dari umat Katolik. Tahun ini akan digelar event nasional yaitu Pesparani. Dan untuk membahas lebih jauh mengenai Pesparani ini, telah hadir di studio bersama kita pembimbing masyarakat atau pembimas Katolik, Bapak Paulus Palondongan. Assalamualaikum. Selamat pagi. Bapak. Agak kareba nih Pak. Kareba Melo. Selamat datang di studio Daeng Hadi Pak. Studio kami di sini di Humas Data dan Informasi. Pak, ngomong-ngomong tentang Pesparani. Banyak sahabat-sahabat religi yang di luar sana bertanya, apakah itu Pesparani? Mungkin bisa dijelaskan sih Pak. Ya, terima kasih sudah dikasih kesempatan untuk mencoba menjelaskan tentang salah satu event nasional di Bimas Katolik atau di umat Katolik. Nah, sebelum saya masuk menjelaskan tentang Pesparani, pertama saya akan mulai dengan tema Peraturan Menteri Agama nomor 35 tahun 2016, tanggal 26 Agustus tahun 2016 tentang lembaga pembinaan dan pengembangan Pesta Paduan Suara Gerejani Katolik yang disingkat dengan LP3KD. LP3K untuk jadi LP3KN itu untuk tingkat nasional, lalu LP3KD untuk tingkat provinsi, LP3KD untuk tingkat kabupaten dan tingkat kecamatan. Oh, jadi berjenjang Pak? Ya, jadi berjenjang. Nah, untuk LP3KN itu SK-nya diterbitkan oleh Menteri Agama. Iya. Lalu untuk LP3KD provinsi diterbitkan oleh Gubernur. Lalu untuk LP3KD kabupaten kota oleh Bupati dan Wali Kota. Sedangkan untuk kecamatan oleh camat. Nah, LP3KD ini karena namanya lembaga pembinaan dan pengembangan, maka sebenarnya dia mulai dari suatu program, yakni mulai dengan pembinaan tentang paduan suara gerejani Katolik atau musik gerejani, juga masuk pada bagaimana mengembangkan musik liturgi, lalu mencoba untuk mengkaji lagu-lagu lokal, lagu-lagu musik daerah yang bisa diangkat dalam musik liturgi gerejani Katolik. Nah, itu pada pembinaan. Nah, lalu dikembangkan. Nah, ketika ini sudah mulai jalan, maka masuklah pada tingkat nasional, yakni perlombaan tingkat nasional, yaitu Pesparani, Pesta Paduan Suara Gerejani Katolik, Pesta Paduan Suara Gerejani Katolik tingkat nasional. Jadi Pesparani itu kepanjangannya Pesta Paduan Suara Gerejani Pak? Iya. Oh, luar biasa. Ini Pesparani keberapa Pak, insya Allah? Ini Pesparani yang ketiga. Ini Pesparani ini sebenarnya ajang 3 tahun. Karena itu lembaga LP3K itu terbentuk tahun 2016
Lalu Pesparani pertama itu diadakan di Ambon. Di Ambon. Iya, itu tahun 2018. Nah, sebenarnya ajang 3 tahun itu nanti tahun 2020, tapi karena kita masuk pada wabah pandemi itu, maka dipending. Nanti bisa baru terlaksana di tahun 2022 di Kupang kemarin. Nah, itu pun juga masih ya 50-50 hybrid antara offline dan online. Iya. Nah, Di mix ya waktu itu. di Pak. mix. Ya. Jadi yang ketiga ini di mana Pak Isal? Yang ketiga ini insya Allah itu akan berlangsung di DKI Jakarta. Di DKI. Ya, itu dari tanggal 27 sampai tanggal 1 November. Kalau untuk seleksinya sendiri Pak, berarti berjenjang Ya. dengan bantuan dari lembaga yang tadi nih. Ya, memang ini kita harapkan itu setelah ada pembinaan, lalu coba ada di tingkat-tingkat daerah itu ada Pesparani tingkat daerah, Iya. lalu nanti diharapkan di tingkat provinsi. Tapi karena ya itulah kita masih pada keterbatasan dana. Nah, maka yang dibuat itu baru 2 LP3KD di Provinsi Sulawesi Selatan yang pernah menyelenggarakan Pesparani tingkat daerah, yakni Kota Makassar dan Tanah Toraja. Nah, Kota Makassar itu dia laksanakan tahun 2018 juga. Itu Pesparani pertama di Kota Makassar. Lalu baru-baru ini di bulan September kalau saya tidak salah, mereka gelar Pesparani kedua Kota Makassar. Kalau Tanah Toraja hanya baru pada tahun 2018. Nah. Terus untuk lomba-lombanya sendiri Pak, kategori-kategorinya sendiri yang dilombakan apa saja? Di Pesparani pertama itu ada 13 kategori. Yaitu pertama itu Mazmur anak, Mazmur remaja, Mazmur OMK orang muda Katolik, lalu Mazmur dewasa. Itu untuk kategori Mazmur. Lalu masuk di ada satu itu bertutur kitab suci. Jadi bagaimana menceritakan dengan visualisasi sendiri, dengan penghayatan sendiri tentang kitab suci, ada teks Semacam storytelling. Ya, storytelling tentang kitab suci. Lalu ada juga CCA, cerdas cermat. Lalu itu cermat itu 2 kategori, anak dan remaja. Yang bukan hanya menyangkut tentang kitab suci, tetapi juga menyangkut tentang pengetahuan umum agama Katolik, Moderasi beragama juga. termasuk moderasi beragama, wawasan kebangsaan, itu dicermatkan di sana. Itu 2 kategori itu. Lalu untuk paduan suara itu ada paduan suara anak, ada paduan suara remaja Gregorian, ada paduan suara dewasa pria Gregorian, ada paduan suara dewasa wanita, ada paduan suara OMK, ya, campuran, lalu ada paduan suara dewasa campuran. Cukup banyak juga. Cukup banyak. Ada 13 mata lomba yang diperlombakan di Pesparani Nasional. Ya, diperlombakan. Kalau Sulsel sendiri Pak mengikuti ajang apa aja? Ya, kalau untuk Pesparani pertama itu kita cuma ikut 8 kategori lomba. Lalu untuk Pesparani kedua di Kupang itu kita berhasil mengikuti semua mata lomba. Ya, karena di mix ada offline online ya deh. Ya, ada di mix itu. Lalu untuk Pesparani ini yang ketiga, ya hanya ada 8 mata lomba yang kita ikuti. Itu Mazmur anak tadi dari 4 kategori itu kita ikut semua. Lalu bertutur kitab suci, lalu juga CCR, cermat anak, CCR, cermat remaja, lalu paduan suara dewasa campuran. Itu kita ikuti. Tapi target Sulawesi Selatan semuanya bisa masuk ya Pak, walaupun mengikuti 8 cabang lomba, tapi semangat. Target kita pertama adalah bahwa kita
ikut bersama dengan saudara-saudara yang lain dalam merayakan iman itu. Nah, ada satu hal yang sangat menarik dari pelaksanaan Pesparani, mulai dari pertama, kedua, ketiga itu dilaksanakan di antara tanggal 27 sampai tanggal 30 Oktober. Di mana acara pembukaannya itu tepat Hari Sumpah Pemuda. Tepat Hari Sumpah Pemuda 28 Oktober itu. Jadi setiap tahun, setiap pelaksanaan, tanggalnya sama Pak? Tanggalnya sama, karena ada suatu komitmen untuk mau menyatakan bahwa kita adalah satu, ya. Jadi bukan hanya sebagai sekedar ajang perlombaan, tapi kalau di kami mungkin ajang silaturahmi lah istilahnya, jadi bersama, duduk bersama. Maka tema-tema yang diangkat itu kalau kita lihat dalam Pesparani pertama di Ambon itu membangun persaudaraan sejati. Itu di Ambon. Lalu Pesparani kedua itu membangun persaudaraan sejati untuk Indonesia Maju. Untuk Indonesia Maju. Untuk Indonesia Maju. Lalu ini nanti Pesparani ketiga itu kebersamaan dalam keberagaman. Jadi itu dikemas sehingga itu betul-betul nampak. Karena dengan momen Sumpah Pemudanya juga ada di situ Pak. Apalagi sekarang program prioritas Kementerian Agama juga untuk moderasi beragama dan tahun toleransi, jadi semuanya ada Pak di mix di satu tempat itu. Kalau untuk perhatian pemerintah seperti ini Pak? Ini kalau saya bicara tentang perhatian pemerintah, ada support dari dana dari Kementerian Agama lewat Bimas Katolik pada saat itu. Saya tidak tahu berapa jumlahnya, tapi ada. Nah, Kanwil Kementerian Agama Provinsi Selatan, dalam hal ini saya mewakili Pak Kanwil untuk menghandle tugas itu, sehingga kita buat panitia, sehingga kita bisa ikut dalam itu. Dananya juga dari Kementerian Agama itu sedikit, makanya tahun 2022 itu saya transfer atau berikan ke LP3KD Kabupaten Kota yang akan mengikuti, seperti Kota Makassar kita kasih, Palopo kita kasih, lalu Tanah Toraja juga kita kasih, jadi sekitar 60 juta. Nah, untuk tahun ini itu saya mengatakan LP3KD provinsi itu sudah habis masa berlakunya itu tahun 2022. Tanggal 20 Pak. Kepengurusannya tanggal 22 Desember. Dan itu kita sudah antisipasi untuk memperpanjang kepengurusan itu. Lalu lembaga dari Keuskupan mencoba untuk menyusun kepengurusan itu dan bermohon kepada Kak Kanwil untuk menerbitkan surat rekomendasi. Tanggal 22 kalau saya tidak salah itu permohonannya masuk. Lalu hari itu juga rekomendasi dari Kak Kanwil untuk ke Gubernur surat pengantar ada. Setelah berkoordinasi dengan LP3KN, maka diperbolehkan ada surat tugas dari Kak Kanwil. Maka Kak Kanwil menerbitkan surat tugas panitia untuk mempersiapkan peserta untuk ikut lomba di Jakarta, dan juga pokoknya segala-galanya diurus. Lalu jadilah seperti itu. Tapi syukur tanggal 20 kemarin ketika hari Senin kami pergi menghadap di Gubernur untuk acara pelepasan ini, SK LP3KD kita sudah terima tertanggal 20 Oktober. Tapi saya bersyukur sekali bahwa Kak Kanwil mencoba mengambil inisiatif untuk mendorong. Maka betul tadi dikatakan Kementerian Agama itu bukan kementerian satu agama. Di sini betul-betul kami rasakan bahwa kami betul-betul diperhatikan oleh Pak Kanwil dengan seluruh Kabid dan Pembimas. Selalu Pak Kabak TU juga selalu mendorong saya, memberikan semangat. Jangan patah semangat. Ini semua berawal dari semangat dan komitmen. Bantuan doa, bantuan semangat dan spirit. Tapi kemarin saya lalu pengurus LP3KD juga dari pihak Keuskupan setelah menerima
SK itu betul-betul merasa, aduh luar biasa perhatiannya kita dapatkan. Seandainya dari dulu ya kita bisa ikut. Persiapannya mungkin lebih. Persiapannya lebih matang karena banyak LP3KD daerah yang tidak mengakses dana yang sudah disiapkan karena tidak ada kepastian untuk ikut. Nah, tapi saya mau berterima kasih untuk Tanah Toraja dan pemerintah Tanah Toraja, Kabupaten Tanah Toraja dan Kota Makassar. Kota Makassar betul-betul luar biasa memberikan bantuan. Tahun ini sih mereka dikasih 150 juta. Sehingga terjadi itu Tanah Toraja ada dalam program pemerintah, tetapi karena tidak ada kepastian mereka tidak berani mengakses. Mungkin ini akan menjadi motivasi untuk daerah lain juga Pak, untuk pengembangan saudara-saudara kita umat lainnya. Pak, sedikit bergeser dari topik Pesparani. Ini mungkin Bapak di studio baru ya Pak, dari Bimas Katolik. Kita bincang-bincang di studio dengan Hadi. Kalau boleh tahu program dan kegiatan dari Bimas Katolik sendiri nih Pak, kalau boleh tahu apa aja? Ya, kalau program dari Bimas Katolik, Pembimas itu menjalankan katakanlah kalau di direktorat kami itu ada direktur urusan agama, ada direktur urusan pendidikan, dan ada sekretaris. Nah, ketiga fungsi ini itu secara otomatis dilaksanakan oleh Pembimas. Baik itu untuk urusan agama dan pendidikan. Lalu soal manajemen mengurus administrasi dan manajemen itu. Nah, lalu program kita di urusan agama tentu mengacu kepada program prioritas Menteri. Yang pertama itu soal pembinaan umat, lalu di situ muncul penyuluh non PNS yang kita beri bantuan, lalu juga ada kegiatan penguatan moderasi, ada di sana, ada juga kegiatan ini pembinaan keluarga bahagia. Nah, itu lalu di bidang pendidikan kita melaksanakan. Maka ya kalau melaksanakan tugas itu secara kita mau maksimal, memang dengan saya sebagai Pembimas Provinsi Sulawesi Selatan itu membawai 21 ya kabupaten dan 3 kota. Ya. Jadi 21 kabupaten dan 3 kota. Lalu struktur kami hanya 3, Bu. Di Pembimas, jadi di Kanwil, lalu di kabupaten itu hanya 2. Hanya kabupaten yang memiliki Pembimas, Pak? Ya, hanya Tanah Toraja itu penyelenggara. Oh, penyelenggara. Lalu di Toraja Utara kepala seksi. Seharusnya Toraja Utara itu sudah bisa meningkat karena jumlah umatnya lebih banyak sebenarnya. Kota Makassar pun juga kita punya harapan karena umat Katolik di Kota Makassar itu ada sekitar 42.000 dengan jumlah paroki ada 10 paroki. Nah, jadi memang basis umat kami itu sebenarnya di Luwu Raya, itu mulai dari Luwu Timur, Kabupaten Luwu Timur, Kabupaten Luwu Utara, lalu Kota Palopo, lalu Luwu sendiri, lalu masuk di Pindrang bagian Sepiran ke sana itu kita Parepare, Kota Makassar dan Maros. Tadi menarik yang salah satu dari tusi dari tupoksi dari Bimas Katolik itu untuk apa tadi Pak, kerukunan umat beragama dan moderasi beragama untuk itu pembinaannya. Nah, bagaimana kalau dari Bimas Katolik sendiri Pak melihat moderasi beragama dan kerukunan umat di Sulawesi Selatan ini? Iya, saya baru 2 tahun lebih jadi Pembimas ya karena saya dapat tugas ini tanggal 14 Juli 2021 dan dalam proses itu melaksanakan program prioritas Menteri yakni moderasi beragama. Saya melihat ada harapan dan beberapa kegiatan yang sudah dirancang oleh Kanwil Kementerian Agama berkolaborasi dengan pemerintah daerah. Kemarin itu betul-betul kita rasakan itu ketika ada Pekan Merdeka Toleransi. Ya, Pekan Merdeka Toleransi di mana
semua agama ikut. Lalu saya merasakan itu gereja Katolik betul terlibat pada saat itu ya, lembaga dari keuskupan mendukung. Bayangkan di paduan suara pembukaan dialog kerukunan kan yang membawakan paduan suara kan dari Katolik yang diwakili oleh suster biara, frater dan pastor. Nah, dalam karnaval juga kita itu luar biasa juga ya. Dan yang paling saya dapat banyak komen itu ketika upacara 17 Agustus di Goa. Itu suster biara hadir dengan frater pakai pakaian biara. Dan orang mengatakan, wah luar biasa Pembimas Sulsel bisa menghadirkan itu. Karena apa? Memang ini bukan keinginan satu orang untuk moderasi, tetapi keinginan kita semua. Nah, sebenarnya sejak kita lahir sampai kita mati itu kita mengalami kebersamaan hidup. Ya makanya dikatakan persaudaraan sejati kan. Tidak lepas. Ya kalau saya selalu berefleksi ketika berbicara tentang moderasi, apa yang harus kita pertentangkan dengan saudara yang lain. Ya, saya di Kanwil betul-betul mengalami dan merasakan persaudaraan dari teman-teman yang lain. Mulai dari lahir sampai mati kita mengalami bantuan dari orang yang tidak kita kenal. Ya, sebagai bantuan dari sosial. Ya, sebagai makhluk sosial kita tidak hanya hidup dan berkembang bahkan sampai profesional atau bagaimana karena satu golongan saja, tetapi semua yang mengambil bagian. Misalkan saya orang Toraja ya. Kami tidak produksi beras. Tapi beras itu diproduksi dari sidrap, dari Pindrang. Dibawa ke Toraja. Jadi saling kami makan. Yang membesarkan kami. Siapa yang memproduksi ini? Ya jangan kita bertanya siapa yang memproduksi, tapi kita mengatakan saudara saya dari Pindrang, dari sidrap. Juga ikan dari mana? Ya kan? Dan semuanya pokoknya kalau kita refleksikan tentang cara hidup kita, bagaimana kita mengalami itu, kita sampai pada suatu kesimpulan bahwa tidak ada alasan untuk hidup bersama dengan yang lain. Maka prinsip saya ya, kalau agama saya itu menghalangi saya untuk berkomunikasi, silaturahmi dengan yang lain, maka saya akan mengatakan ya sudah, selamat tinggal agama dan saya akan membangun persaudaraan dengan yang lain. Tapi ya tidak ada halangan bagi kami Katolik untuk membangun karena itu. Karena semuanya harus kerjasama dan kolaborasi ya gitu tadi Pak. Maka yang saya harapkan ini jangan moderasi itu kita hanya pada tataran konsep. Seminar di hotel, di seminar di mana buat MOU. Tapi mari kita coba praktikkan hidup di tengah-tengah masyarakat. Mari kita bersama. Maka yang harus ada di sana adalah dialog kehidupan antara satu dengan yang lain. Bagaimana chemistry bisa terbangun. Ya, itu yang harus kita bangun. Betul. Kalau ini terbangun, maka ya tidak ada halangan. Maka NKRI ini sudah betul-betul mengakomodir itu. Tinggal kita rawat ya. Tugas kita rawat. Ya. Jadi itu harapan sebagai Bimas Katolik luar biasa Pak. Harapan. Kita kembali lagi ke Pespara nih Pak. Dan ini juga sebagai yang terakhir mungkin Pak. Harapan Pembimas Katolik untuk penyelenggaraan Pespara nih tingkat nasional khususnya membawa nama kontingen Sulsel ini sendiri Pak. Harapannya kami berharap ketika besok itu dilepas oleh Pak Kanwil dan Gub. Ya kita harapkan gubernur akan datang melepas besok jam 9.30 di aula. Pak. Kita mendapat satu spirit dan saya mengharapkan kontingen yang berangkat itu betul-betul sebagai satu saudara ya. Membawa Provinsi Sulawesi Selatan. Nah, mudah-mudahan semua peserta sehat, tampil dengan semaksimal. Ya, kalau sudah kita tampil itu dengan baik, kita harapkan ya tidak mengecewakan lah. Segala usaha dan doa dikerahkan nih Pak semuanya. Nah, ada satu catatan bagi saya untuk pelaksanaan Pesparani ini.
dengan pelaksanaan Pesparani yang pertama, kedua, ketiga itu satu hal yang kita nanti misalkan di Jakarta, kami akan dijamu, kami akan dilayani oleh saudara-saudara yang beragama lain kan? Betul. Iya, itu orang akan mengatakan, oh ini baru mengenal, oh ini Katolik, sehingga ini saudara saya. Maka ini sebenarnya momen ini betul-betul akan mengantar kita kepada suatu hubungan yang baik. Kembali lagi ke moderasi moderasi agama. Ketika kita saling melayani, karena saya yakin mulai dari transportasi sampai bukan orang Katolik kok yang melayani kami. Iya, sesuai kerjasama. Iya, kerjasama. Nah, misalkan nanti LO-nya Pak Kanwili itu membantu Pembimas Katolik adalah kepala MTS 27 DKI Jakarta. Jadi kembali lagi Pak, ini untuk mensukseskan acara Pesparani bukan hanya milik Katolik saja atau salah satu agama saja, tapi Kementerian Agama adalah milik semua agama. Baik Pak Pembimas, terima kasih sudah bincang-bincang, sudah berbagi informasi tentang Pesparani dan Bimas Katolik itu sendiri di studio kita, studio Daeng Hadi, Humas Data dan Informasi. Baik Pak, terima kasih sekali lagi kami ucapkan. Sahabat religi, demikianlah bincang-bincang kita bersama dengan Bimas Katolik pada pagi hari ini. Dan kita akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, shalom, sampai jumpa di bincang-bincang dan di studio Daeng Hadi.